Alright, selamat siang teman-teman podcast Kompak Siang. Saat ini hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 ya. Tanpa terasa, udah cepat banget ya Pak Herol ya. Tahu-tahu sudah jam tanggal 14 saja. Betul sekali, iya. Perasaan baru kemarin ini Natal. Tanggal berapa sekarang? Tahun 14. baru juga kemarin. My goodness. Tanggal 13 apa? 14 ya? Iya, 14 ya. Time 14 flies so hari. fast ya. Oke. Teman-teman, hari ini hari Rebo seperti biasa kita ada di podcast Kompak Siang ini dengan tema satu pertanyaan yang mengubah hidupku. Wah. Keren ya. Right, teman-teman. Selamat siang para sahabat Kompak Siang dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mendengar ya sebuah kisah yang sangat jujur dan menggugah hati ya. Senang sekali kita hari ini bisa kembali hadir dalam sebuah percakapan yang bukan hanya inspiratif ya, tapi juga mengajak kita bercermin tentang iman kita sendiri. Banyak orang yang lahir dari keluarga Kristen, rajin ke gereja, rajin. Aktif dalam kegiatan rohani, banyak yang aktif. Namun satu pertanyaan sederhana, seringkali yang mengguncang segalanya. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu otomatis membuat seorang sungguh-sungguh mengenal Kristus? Nah, jika hari ini engkau mati, dipanggil Tuhan, selesai, nafas hidupmu nggak ada lagi, kemana engkau akan pergi? Alright, sebelum kita masuk dalam podcast, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang hidup dan masih berbicara melalui kesaksian hidup. Kami serahkan podcast ini ke dalam tangan-Mu. Urapi Pastor Harold Sigar dengan hikmat dan kejujuran, dan bukalah hati setiap pendengar yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube channel, agar kebenaran-Mu boleh diterima, dimengerti, dan dihidupi. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright teman-teman, hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Pak Harold Sigar MTH ya. Kita akan belajar bahwa iman bukanlah soal rutinitas, bukan soal tradisi, dan bukan soal label agama, ya toh? Sebab ada satu pertanyaan yang sederhana, yang terlihat sepele, ya enggak? Tetapi mengguncang jiwa dan mengubah arah hidup. Ini Pak Harold Sigar, ya. Jika hari ini kamu mati, kemana kamu akan pergi? Nah, pertanyaan inilah yang membawa Pak Harold Sigar keluar dari kekristenan yang hanya di luar menuju iman yang hidup, bertobat dan mengalami kelahiran baru, born again. Wow, keren. Ya, terima kasih Pak Harold sudah meluangkan waktunya. Saya salam dulu. Ini siapa ini? Mama Ita Depok kah? Salam Mama Ita Depok kah? Atau Iya Pak. Iya. Kata ada Rita Manalu yang dari Sumatera. Oke, mungkin. Ya, alright. Tema kita hari ini saya ulangi, satu pertanyaan yang mengubah hidupku. Kiranya percakapan ini, podcast ini bukan hanya menjadi cerita, ya toh, tapi menjadi undangan bagi setiap kita untuk memeriksa kembali iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati, bukan hanya untuk mendengar cerita, tapi untuk membiarkan Tuhan juga bertanya kepada kita masing-masing. Jadi going to the church doesn't make someone a Christian, ya enggak? Just like being in a garage doesn't make you a car.
Pergi ke gereja tidak membuat seseorang menjadi Kristen. Sama seperti Anda sedang berada di garasi mobil. Tidak membuat Anda jadi mobil kan? Ya enggak? Betul? Iya. Luar biasa. Hari ini ya, saya akan mulai dengan pertanyaan singkat ya. Bisa ceritakan Pak Herol ya, eh, tentang keluarga, asal keluarga Pak Herol. Semua orang tahu lah, namanya Sigar itu farm keluarga Manado, bukan Madura, ya nggak? Pasti bukan Madura lah. Manado, ya. Orangnya Manado kan putih-putih, pasti cakep, ya kan? Coba bintang-bintang sinetron Manado yang putih-putih kan? Ya ceritakan asal keluarga ya, orang tua dan saudara kandungnya berapa? Oke silakan Pak Errol. Puji Tuhan, kalau pada siang hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pak Andre untuk bercerita tentang pengalaman hidup saya yang Amin. sampai hari ini saya tidak pernah melupakannya. Ya, saya selalu teringat ada hal-hal tertentu dalam hidup saya selalu teringat peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Terimalah salam sehat, salam bahagia dari saya. Saya nama diberikan orang tua Harold. Kemudian marga kami keluarga Sigar. Jadi nama saya lengkap Harold Sigar. Ya. Wah, keren. Saya Mantap. berasal dari Manado, dari Sulawesi Utara. Sulawesi Maksudnya Utara. orang Minahasa, dari Minahasa. Langoan. Istilahnya dari Langoan. Oke. Nah, kok saudara kandung berapa Pak? Saya punya saudara kandung ada 6 orang, ya, Oke. semua laki-laki dan saya anak paling akhir, paling terakhir, paling bungsu. Wos, ini Hmm. sama dengan Pak Ben ya. Oh, Selamat siang Pak Ben. Pak Ben hadir ini. Luar biasa Pak Ben. Shalom, selamat siang. Ya, ya. Semua laki-laki Pak Ben ya. Pak semua, Harold ya. ya, semua laki-laki saya Jadi punya. Mama adalah wanita tercantik ya di rumah itu ya. Amin, iya benar sekali. Sekarang mereka sudah almarhum. Papa Oh dan mama sudah saya sudah ya. almarhum. Oke oke. Mantap ya. Berapa lima ya? 5 bersaudara? 6. Oh 6. 6 Ya. bersaudara. Nah, Pak Harold yang ke-6. Oke, dari 5 bersaudara tuh adakah yang jadi pendeta? Yang sekolah teologi atau apalah? Atau cuman Pak Harold aja? Iya, cuman saya sendiri yang jadi Wah, hamba Tuhan. memang Yang tidak salah. lain-lain tidak jadi hamba Tuhan. Mereka cari jalan masing-masing. Oke. Saya punya jalan bukan kebetulan, tetapi saya yakin itu dalam kehendak Tuhan. Saya boleh diinjili suatu malam oleh seorang teman juga. Kemudian saya bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kalau saya boleh menceritakan ini satu peristiwa yang sampai saat ini tidak pernah saya melupakannya. Ya, ya Sudah Pak bisa? Harold. Pak Harold kan dikenal sebagai seorang yang lahir dan besar di keluarga Kristen, ya enggak? Betul sekali, betul. Nah, boleh diceritakan seperti apa kehidupan iman Bapak sebelum mengalami pertobatan sejati? Walaupun anak Kristen pasti, sekolah minggu mungkin pasti. Tapi seperti apa? Adakah kenakalan-kenakalan yang seperti pada umumnya atau bagaimana? Coba ceritakan, Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi waktu masa kecil saya, yang saya ingat adalah saya termasuk anak yang dimanjakan oleh orang tua karena saya ini apa namanya ya, anak bungsu. Nah, kebetulan orang tua saya, papa saya seorang pegawai negeri, pegawai bea cukai. Jadi kami Wow. harus berpindah-pindah tempat karena papa saya juga seringkali pindah-pindah tugas Oh, oke. dan selalu harus di tepi pantai, dekat dengan pantai karena papa saya itu bekerja sebagai pegawai bea cukai di pelabuhan, ya. Oke. Nah, masa kecil saya yang saya ingat, orang tua saya tidak juga ke gereja. Yang saya tahu mereka, yang saya sudah apa ya,
istilahnya saya sudah tahu-tahu manusia lah ya. Saya tahu persis bahwa orang tua saya tidak pernah ke gereja. Namun mama saya itu sekalipun saya tidak pernah melihat mereka ke gereja dan berdoa, bahkan makan kami juga sembarangan aja. Kalau sudah makan, waktu Oke. makan makan, ya. Tidak ada kumpul di meja makan, kemudian doa Doa bersama, nggak ada. nggak ada sharing-sharing nggak ada ya? Iya, nggak ada, apalagi Oh, oke. sharing-sharing, nggak ada. Nah, Oke. tapi mama saya ini dia selalu mendorong saya untuk ke sekolah minggu. Jadi Oh, kami oke. tinggal di Amurang. Kalau Bapak Ibu tahu dulu kami lama juga tinggal di Amurang. Saya belum sekolah sampai sekolah kelas 5 di Amurang itu. Ya. Nah, mama saya selalu mengajak, kebetulan gereja agak dekat dengan rumah kami, jadi hanya jalan kaki aja. Saya Oke. selalu didorong untuk pergi ke gereja, sekolah minggu waktu itu. Dan saya tahu saya tidak tahu apa-apa ya, cuman suka saja pergi ke sekolah minggu karena mama saya yang mendorong ya. Kebetulan ada ponakan juga yang tinggal agak sebaya tapi dia agak kakak. Nah, bersama dia lah saya selalu pergi ke gereja. Tapi dengan kakak-kakak saya tidak ke gereja. Nah, Nah, satu itu pertanyaan Pak Merol. ya, Kenapa Mama selalu ke anak bungsu harus ke gereja, eh, sekolah minggu? Bagaimana? Kan ada 5 orang kakak lain. Kenapa cuman Pak Herol aja yang disuruh-suruh? Yang lainnya gimana? Apa dia main-main layang-layang, main curi mangga? Apa ya? Apa kerjaan anak-anak laki-laki yang lainnya? iya, Bisa saya ceritakan? punya kesan mereka Hah? itu karena sudah mulai remaja, jadi mereka itu Oh, tidak terlalu dengar-dengaran sama orang tua lah, ya kan. oh, Tapi saya kebetulan masih kecil ya, saya termasuk juga dengar-dengaran. Tapi oke. orang tua tidak pernah apa namanya mendisiplin saya dengan pukulan-pukulan, enggak pernah. Nah, kalau kakak-kakak saya ya banyak kali mereka juga dihantam dengan rotan, Oh, iya kan? iya, 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 Namanya laki-laki kan, iya, iya. laki-laki kan apa namanya ya. Harus Tapi keras ya. saya termasuk apalah dimanja begitu. Nah, Oke, ya, ya, itulah masa kecil saya. ya. Kira-kira Pak Heror, apa karena situasi finansialnya itu di atas rata-rata? Karena biaya cukai, ya enggak? Semua orang tahu biaya cukai. Apakah karena finansial di atas rata-rata, jadi kakak-kakak Pak Heror itu sepertinya manja dia. Jadi yang penting kan nggak ngerugiin orang lain. Aku mau sana sini sini nggak ke gereja itu nomor 7 lah. Apa seperti itu? Mungkin ya. Ah, Bisa cerita? ini berarti jawabannya kemungkinan. Karena termasuk ya kalau bilang di atas rata-rata ekonomi orang tua ya lumayan lah pada masa itu ya, pada masa itu. Karena termasuk kami tidak pernah, maaf kata, tidak pernah kekurangan lah. Ya, Selalu pastilah. ada aja Dia makan. cukai kan? Iya. Iya, kalau mau makan selalu sudah tersedia. Sedia di Sama meja. Ada saya pembantu termasuk lagi juga. kan? Pasti ada Ya, pembantu. Ya biaya cukai. Iya. tapi waktu zaman itu kurang sekali ada pembantu-pembantu gitu. Kebanyakan ponakan-ponakan. Oh, oke, oke. Ponakan-ponakan yang saudara-saudara lah. Kalau dari Manado itu saudara-saudara datang. Mereka sekolah, ya, kemudian bantu-bantu di rumah. Nah, kebanyakan begitu. Oke. Jadi sambil sekolah, mereka juga bantu-bantu di Dibiayai rumah. sekolahnya, tapi suruh bantu-bantu lah ya. Iya, gitu kira-kira. Ya, ya, ya. Oke, masuk akal. Make sense. Make Iya, sense. Ya. make Oke, sense. jadi saling Ya, menolong lah ya. Menolong. iya. Nah, oke. Apakah tidak ada saran dari Mama? Ayo, sebelum makan kita berdoa dulu. Apa nggak ada? Mama juga diem-diem aja. Masing-masing aja lah. Apa ini? Bagaimana? Rasanya sepertinya janggal, Pak. Ya, kita di Jawa ini, di Jawa. Ya, orang Kristen di Jawa ya nggak bagus-bagus amat, gitu. Ya, rutinitas. Tapi selalu orang tuanya, ayo sebelum doa, sebelum makan, doa dulu lah. Apa? Di Manado nggak seperti itu? Apa kebiasaannya? Bisa cerita? Ya, silakan. Mungkin kalau di keluarga-keluarga lain ada yang Ah, ajakan-ajakan berdoa, tapi di oke. keluarga saya nggak ada. Ya, iya, mama saya, papa saya, apalagi papa saya, waduh, Sibuk dia ya. iya.
Tidak Eh, ada ajakan untuk mari yuk kita doa sebelum makan. Tapi kalau di meja makan ya langsung aja. Kalau sudah ada makanan langsung dilahap. jadi berarti mau tidur pun nggak ada doa-doa malam, Nah, nggak ada ya? apalagi mau tidur ya, Tidur ya aja lah. doa-doa gitu. Oh, oke oke oke. Ya, Apalagi kalau bilang persekutuan doa, wah nggak ada. nggak ada. Mereka aja tidak ke gereja. Yang saya tahu mereka tidak pernah ke gereja. Yang saya Oh, tahu ya. wah, oke oke. Hmm. Ini Tapi betul-betul Kristen, mengagetkan, kami mengagetkan Kristen. apa? Seluruh seluruh manusia di jagat raya ini. Manado tapi nggak pernah doa. Ini tapi Ah, hebatnya anak bungsu ya bertobat. Anak bungsu ah, ini satu-satunya dari 6 bersaudara bertobat. Ini sebetulnya suatu hal yang aneh ya toh, di keluarga Kristen ah. tidak ada doa, tidak ada doa makan, tidak ada doa apa mau tidur nggak ada berdoa. Ini aneh. Ya, ya mungkin saya bisa salah juga, tapi suatu hal yang luar biasa Tuhan pakai seorang manusia yang beranak bungsu ini Harold ya. Ya Ya. pasti anak manja karena dia ya masih mau disuruh ke gereja minggu. Mama ke gereja juga kan? Tidak, tidak. Dia tidak ke gereja. Loh, kenapa mama suruh-suruh aku ke gereja, Ma? Nggak Ah, protes waktu makanya itu. saya juga tidak pernah protes. Yang saya tahu Wah, saya pergi juga ke gereja. oh, Tapi saya anak-anak tidak baik pernah ini. bilang, oh kenapa mama tidak ke gereja? Itulah Waduh. blank lah istilahnya blank. Saya juga kurang tahu soal kekristenan. Yang penting Ah, cuma tahu ke gereja. wah, Tapi nggak dapat menarik ide apa-apa. ya. Menarik ini menarik saya gali lagi nih ya. Ya, ya hari ini. Ya, ini Kristen-Kristen rutinitas ya. Ya, semua Iya, orang tahu nih. Pada masa itu kekristenan ya yang Pak Harold jalani sebagai sorry, sebagai rutinitas dan kewajiban karena disuruh-suruh oleh mamanya ya. Waktu itu Pak Harold belum mengalami ya, ada relasi yang intim dengan Tuhan. benar Maksudnya sekali. kalau Iya, ada apa-apa mengeluhnya sama Tuhan, belum ada itu ya? belum Atau ada gimana? sekali. Belum ada. Kosong, kosong. Ada blank lah Oke, istilahnya. kira-kira sampai kapan Pak Harold mengalami relasi yang intim dengan Tuhan? Wah, saya butuh Tuhan ini. Karena saya tidak bisa mengandalkan diri. Ada sesuatu kuasa yang lebih powerful, katakanlah seperti itulah. Nah, Iya. sejak kapan? Entah sejak SMP atau SMA kah? Bagaimana? Coba bisa cerita, menarik ini. Saya akan gali dan saya akan iris tipis-tipis nih. Ya, silakan. Jadi kalau saya ingat masa hidup saya itu sampai dengan kelas 1 SMA itu di lingkungan saya tinggal juga kompleks Kristen ya, kompleks di perumahan. Kami tinggal di perumahan Bea Cukai di Kleak namanya, Kleak. Kalau di orang-orang Manado tahu itu tempat itu ya di Kleak sana. Nah, eh, tidak pernah saya juga ikut-ikut misalnya ibadah remaja. Saya mungkin satu dua kali ada ke gereja ya, tapi cuma diajak-ajak begitu, tidak serius lah istilahnya. Oke. Iya kan? Ya, Mungkin asal kalau isi tahun waktu aja ya. baru atau Natal, Asal mengisi waktu aja lah ya. iya. Daripada nganggur di rumah, ikutlah. Dan Ya, kehidupan saya memang tidak mencerminkan sebagai orang Kristen atau sebagai anak Kristen, ya, tidak juga. Ya nakal-nakal, tidak nakal-nakal amat, tapi ya nakal lah begitu. Ya, pergaulan dengan teman-teman. Jadi misalnya kalau di rumah saya, orang tua tahu saya ada di kamar, tapi sebenarnya saya keluar dari jendela dan apa namanya dengan teman-teman sampai malam hari, bahkan sampai pagi kami di luar rumah. Cuman orang tua nggak tahu, ya kan? oke. Orang tua tahu saya ada di dalam kamar, saya kunci dari dalam, kemudian saya keluar dari jendela. Nah, memang itu bisa kalau ada terjadi apa-apa ya, gitulah masa Oke. masa Ya, muda saya lah masa kira-kira. muda itu masih dialami ya, merokok sama Ah, teman-teman. ya apalagi ya Pasti merokok ya. sama teman-teman, iya. Oke. Kalau sudah ketemu teman-teman, ya
Istilahnya kalau di Manado itu ada istilah leput-leput ya, Apa itu? jembatan-jembatan, Apa jembatan itu? kecil. Kalau orang Manado tahu itu leput. Leput artinya jembatan-jembatan kecil, Apa tempat maksudnya? tempat nongkrong, anak-anak muda Oh, nongkrong. tempat nongkrong. Iya, Oke. jadi kalau ada orang-orang yang kita tidak tahu lewat, kita palak lah gitu. Oh, Rokok dulu. Gitu. oh. Dan Kenapa teman-teman. kenapa palak-palak kan Pak Harul kan keluarga yang dia cukai, makan duitnya banyak, ya nggak? Eh, Malah suka Itulah. nraktir teman-temannya, betul? Ya, biasanya ada uang, tapi biasalah anak muda kan kenakalan begitu, kenakalan remaja lah gitu, anak muda. Oke. Palak-palak, atau kalau lihat, di sana ada tetangga yang punya buah, ya kita pergi ambil, ya kan malam-malam, atau punya ayam, kalau istilah dulu, ayam yang di tetangga itu atau di rumah yang kita tahu, bahkan teman sendiri punya ayam ya kita ambil, kita ajak dia makan sama-sama. Tapi dia baru tahu ada ayamnya hilang. Ya. Jadi Wah, ini Pak. kenakalan-kenakalan seperti itulah. Iya. Berkelahi, ya Iya, kan? oke. Oke. Oke, Pak Errol. Saya akan mulai masuk ke segmen ya. Segmen Ya, satu. Ya, pada waktu tahun 75, ya Pak Harol, ya waktu SMA lah ya. Masih 76. nakal Saya masih. SMA 76. 76 ya? Iya, 76. 76. Nah, waktu SMA masih nakal masih. Nah, ternyata Bapak ketemu sama seseorang. Apakah seseorang itu tetangga atau teman gereja atau siapa? Dia yang membawa satu pertanyaan sederhana yang mengguncang iman Pak Ero. Siapakah dia itu? Ya, Siapa? Teman jadi apa? waktu itu Teman. saya bersekolah di sekolah Kristen, SMA Ah, Kristen. Kalau di Manado itu namanya SMA Kristen. oh iya, Jauh dari mahal ya. tempat SMA tinggal. Kristen memang mahal ya. Nggak mau ya. Ya, Negeri-negeri nggak mau. swasta lah. Tapi Oh, mm, oke. kemudian tetangga saya juga tidak terlalu akrab gitu ya dengan tetangga. Oh, Nah, suatu malam itu kalau saya ingat pada bulan Desember itu ya. Bulan Desember tahun 1976. 76. Ya, oke. Ya, akhir bulan Desember kalau saya ingat betul itu. Oke. Nah, saya waktu itu lagi ya jalan-jalan biasalah, pergi ke teman-teman, kemudian pulang sudah jam-jam di atas jam 10 jam 11 lah. Wah. Nah, kemudian Sudah ada saya jam malam ya? berpapasan. Dari Ya, dari sudah mami. malam. Dari mami papi ini Harold pulang. Enggak. Enggak Ya, ada ya? mereka kadang-kadang juga tidak terlalu, bukan tidak peduli ya, tapi tidak terlalu Perhatikan ya. perhatikan. Ya Oh, kan? oke. Oke. Nah, jadi saya berpapasan dengan teman ini, namanya sekarang dia sudah almarhum, kemudian dia juga jadi pendeta, Wah. ya. Tapi kemudian sekarang dia sudah almarhum. Dia lebih tua dari saya. Nah, Iya. malam itu saya ketemu dia. Nah, kebetulan saya juga masih ada pegang-pegang rokok, masih merokok lah. Selamat malam, Oke. nah, ketemu. Kemudian dia sapa saya dan kami ber apa bertemulah. Kemudian tanya basa-basi dari mana dan sebagainya. Kemudian dia tanya sama saya, kamu kalau meninggalkan dunia ini kemana? Kan ada dua tempat, surga sama neraka. Iya. Ya, kamu kira-kira kemana? Aduh, saya juga tidak pernah mendengar ini kan saya juga pernah dengar-dengar si neraka, surga. Cuman pertanyaan ketiga diajukan pada saya juga agak kaget Bingung juga juga ini. ya? Iya, Iya, iya. Iya, kemudian masuk dia akal lanjut. juga. Oke. Kalau kamu, ya namanya kita kan kalau bilang surga ya pasti kita suka ke surga kan. Pasti. Tapi Iya. kemudian dia bilang kamu kan orang berdosa. Nah orang berdosa itu upah dosa adalah maut. Nah dia Maut. mulai Nah, pada menjelaskan ayat firmannya. Alkitab. Oke. Cuman kan saya ya dengar-dengar aja ayat Alkitab. Dia bilang oh upah dosa maut. Maksudnya maut itu neraka. Neraka. Jadi kita orang berdosa pasti ke neraka. Pasti ke Pasti. neraka. Terus dia bilang neraka itu kalau kamu mau tahu seperti ini ya, dibilang kamu kan lagi merokok. Coba kamu ambil kamu punya rokok itu kamu apa Tempelkan ke sulut di tangan. di tangan. Eh, Wah, panas. jangan dong, panas ini bisa. Ah, dia bilang itu api dunia.
ya kan? Tapi Iya, kalau iya. api neraka, aduh, lebih panas lagi dari itu. Dan kamu akan selama-lamanya di neraka. Aduh, saya bilang, aduh, berat ini kalau begini ya. Nah, kemudian dia lanjut menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mengasihi. Dia sudah Amin. datang ke dalam dunia, kemudian dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak mengalami maut. Ya kan? Kita bisa mati secara jasmani, tetapi kita tidak akan ke neraka karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Tuntas, clear, sempurna. Tidak perlu tambah-tambah lagi dari usaha manusia. Gitu. Oh, iya, iya. Sehingga malam itu dia menantang saya, kalau kamu sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, mau enggak kita berdoa malam ini? Kamu buka hati, bilang sama Tuhan, kamu memerlukan Tuhan Yesus, dan kamu buka hati, dan mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupanmu. Nah, wah, malam itu kan saya tengok kanan, tengok kiri, aduh, ini mau berdoa di jalan ini, malu-maluin ini kan. Iya, iya. Jangan-jangan ada Tapi sepi teman kan? melihat Jalanan sepi. sepi, tapi kan namanya kita Lalu lihat ya. kanan kiri, aduh, ada orang enggak ini? Tetapi ya sesuatu yang kuat membuat saya oke, kita berdoa. Dan saya dituntun doanya. Sehingga saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan, dia yang bilang ya Ya, bahwa saya ikut-ikut aja doanya. Nah, oke. saudara-saudara, yang menarik sekali adalah ketika saya habis berdoa, apa namanya ya, kayak ada beban terlepas gitu. Oh, iya langsung Saya langsung rasa plong gitu ya. senang sekali. Langsung plong gitu ya. Saya plong dan saya gembira sekali, saya senang ya. Saya tidak bisa menggambarkan lah kira-kira bagaimana rasa senangnya itu Oke. waktu selesai berdoa, Oh, ya iya. kan. Dan saya Ya, pulang, sesudah itu saya pulang ke rumah seperti sudah tidak jalan di atas tanah gitu. iya, iya, iya. Itu Betul. peristiwa yang tidak pernah saya lupakan. Ya. Nah, luar biasa ya. Nah, peristiwa tahun 1976 waktu Iya, masih SMA. nah SMA Memang kelas 1. ya waktu masih SMA ternyata Tuhan bisa pakai situasi apa saja, gitu. Amin, Situasi betul. apa saja, dia pakai orang siapa saja, tiba-tiba ketemu sama ya kenalan ya, walaupun Ya, umurnya jauh, dia sudah ya, kuliah kan, ya termasuk kakak lah dia di atas ya. kakak kakak jauh ya, ya. Nah disinilah eh, pada waktu itu eh, waktu Pak Harold ditanya ini, pasti dah ada ketakutan, ada kebingungan ya. Betul sekali. Nah, tapi saat itu tidak ada perlawanan dalam diri Pak Harold. Ah, ini sok tahu nih orang ini. Siapa dia? Pendeta bukan, cuma ngoceh-ngoceh ke saya. Apakah ada perlawanan seperti itu? Mungkin, silakan. Ah, tidak ada perlawanan. Tidak Mengapa? ada. Karena memang saya blank soal keadaan rohani, Alkitab, apa segala Lo macam. kan sudah sekolah minggu sejak kecil. Iya, Tapi tapi sudah rutinitas ya. lupa-lupa lah gitu. Tapi kalau bilang surga sama neraka ya pasti saya tahu kan. Oke, jadi tidak Cuman ada saya tidak ada perlawanan. bantahan. Kok bisa cuman percaya saja bisa masuk surga? Iya, Atau masuk akal, percaya ya nggak? saja ada pengampunan dosa. Saya tidak ada perlawanan seperti itu. Oh iya, iya. Ya Ya, karena memang saya blank. tidak ada pertanyaan-pertanyaan nggak Tidak ada ada ya? pertanyaan. Iya, Oke, saya cuman oke-oke aja ketika ya, dia mengajak saya untuk berdoa, terima Tuhan Yesus. ya, Saya langsung tidak ada ya. perlawanan. Hanya saya lihat kanan kiri kok berdoa di jalan ini bagaimana. Tapi ya, nah kebetulan dia kan baru pulang dari pembekalan dari Oh, Campus Crusade. Waktu itu oh, Campus Camp Crusade, Crusade ya, giat-giatnya pembekalan pelayanan 4 hukum KKR ya. rohani. Kalau istilahnya dulu itu 4 hukum rohani. Ya. Oh iya, Jadi dia sepertinya ya bagi dia mempraktekkan lah ya, apa yang dia terima dalam pembekalan itu. Dan oke. kebetulan dia ketemu dengan saya ya, sudah jalan-jalan Tuhan lah. Wow, oke, oke. Iya, yang apa yang Pak Harold rasakan ketika akhirnya, akhirnya ya menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus, ya enggak? Kan sudah berdoa, Ya, langsung plong dan akhirnya hidupnya
sepenuhnya kepada Kristus. Apa yang Pak Saya Harold rasakan merasa waktu itu? sangat senang sekali dan susah mau digambarkan tuh rasa senang Sukacita itu. ya? Susah, bukan karena dapat duit, bukan juga karena ada sesuatu yang apa menjadi tujuan itu tercapai. Ya, Pokoknya lebih lebih dari dari itu itu. semua. Iya, rasa Keren. senangnya itu luar biasa. Oke, oke, Sehingga keren. ketika berpisah, Ya, saya pulang ke rumah, aduh senang sekali ya malam itu. Nah, oke. kemudian saya mulai diajak lagi. Jadi Diajak sama ketika siapa? Dia. setelah itu diajak oleh teman ini untuk pergi ke Oh, pertemuan-pertemuan ibadah. oh, di follow Dan up lah ya. bukan gereja, Di follow belum up. gereja ya. Ya, di Iya, follow up. iya Oke, dia follow up saya, di dia follow up. mengajak pergi Nah, ke teman-teman. kayak Ya, pelatihan tadi ada Campus Crusade itu, saya nah, diajak ikut-ikut dan saya mulai mulai tertarik senang dengan ya. hal rohani. Ya, Mulai apa on fire lah ya. ya on fire. On fire. Ya, ya, Iya, kalau memang sudah ada ya. api ya. Hmm, Nah, menarik sekali ya. api sudah Jadi saya menyala. mau mulai masuk ke segmen selanjutnya ya. Ya, Perubahan, ya toh. Ada perubahan dong, ya toh setelah mengalami damai sejahtera sukacita yang luar biasa, pasti ada perubahan yang nyata. betul Jadi sekali. perubahan apa yang paling nyata dalam hidup Pak Harold setelah mengalami born again, kelahiran baru itu? Apa yang kelahiran? Baik dalam sikap, kebiasaan, maupun tujuan hidup. Bisa cerita? Ya, Silakan. jadi waktu saya apa namanya lahir baru lah Ya, dikatakan begitu. Saya memang mulai mengalami perubahan. Saya mulai di rumah baca Alkitab, ya. oke. Kemudian saya anak manis lah, jadi anak manis di rumah ya. Saya Nah, yang dulunya tidak nakal-nakal amat, tetapi ya biasalah. Tidak biasa. terlalu itu dengan orang tua kan. Tapi setelah saya malam itu, saya sungguh mengalami perubahan. Saya baca Alkitab, ya, makan, berdoa, dan mulai melakukan hal-hal yang rohani. Pergi Oke. ke persekutuan-persekutuan, ya kan? Ya, Persekutuan-persekutuan. Nah, kemudian saya mengambil keputusan untuk pergi pelayanan. Jadi ada beberapa teman yang wow. dalam persekutuan itu mengajak untuk pergi ke suatu tempat, yaitu di Sanger ya, di Wow. Pulau Sanger. Oh, Kami jauh tuh pergi, ya. ya Jauh tuh. jauh, berapa malam waktu itu masih kapal-kapal yang 1 2 malam lah bisa sampai. Wow. Oke. Dan kami pergi ke sana. Saya juga tidak ada pembekalan teologi ya, tidak Nah, belajar sekolah Alkitab, tapi tapi ikut waktu saja itu lah ya. sudah, iya, Ikut saja. masih kelas 1. Saya tinggalkan sekolah, saya sudah tidak lanjut lagi sekolah, dan saya pergi ke pelayanan, terlibat dalam pelayanan. Ah, oke. Jadi di Sangir Sebentar, itu kami sebentar Pak beberapa Harold. Ini bulan. menarik. Menarik Ya, ya. Yang menyentil saya pribadi. Pak Harold begitu melakukan perubahan yang drastis kan? Apa komentar dari mama dan kakak-kakak yang 5 orang yang manusia sontoloyo itu? Apakah tidak ada komen? Oh, ini berdoanya apa? Ngapain? Apa ini pergi-pergi ke gereja, ke persekutuan ini itu? Ada komen nggak? Atau respon apa? Silakan. kalau Pasti dong. kakak-kakak saya yang sudah gede-gede, mereka sudah merantau ya. Oh, Tinggalannya ada 1 orang ya di rumah. Nah, oh, dia oke. juga tidak terlalu tertarik dengan kerohanian ya. Dia juga tidak ada komentar apa-apa, ya Tapi kan? kan melihat perubahan, ya nggak? Melihat perubahan yang tadinya ini Harold kecil ini apa nakal-nakal, curi buah, curi mangga, curi apa itu, ini kok bisa berubah? Dia mau makan, berdoa, ini masih baca Alkitab. Ada sesuatu yang lain kan? Kan di rumah kan nggak ada kebiasaan baca Alkitab. Oh, satu Ya, orang manusia ini apa ini? Nggak ada komentar itu dari mama? Pasti ada dong dari mama. Kan melihat kejadian sehari-hari. Apa gimana? iya memang ada perubahan. Tapi kalau saya baca Alkitab, saya di dalam kamar. Oh, jadi Saya mereka tidak nggak tahu ya? tidak ya overacting lah istilah tunjuk-tunjukkan sama mereka. Iya, tapi kan Saya oke, tapi kan istilahnya pasti perubahan sikap ya. memang kelihatan perubahan. Oke. Cuma saya juga tidak tahu komentar mereka. Kan Oh, ketika saya juga pergi pelayanan, tinggalkan sekolah ya, orang tua saya sepertinya tidak ada apa ya, tidak ada komentar. Toh. oh, Apa mereka senang atau mereka tidak senang, saya juga oh. tidak tahu.
Loh, Tapi sebentar. saya sudah Saya tidak lanjut, saya jadi tersentak saya nih. putus. Pak Harold tinggalkan sekolah. Apa maksudnya tinggalkan sekolah? Jadi keluar Karena dari saya sekolah sudah atau mau gimana? pelayanan, saya ikut terlibat pelayanan kan. Tapi Saya kan sudah, masih sekolah SMA. iya, waktu itu kelas 1 sudah mau akhir, sudah mau naik kelas 2. Jadi ditinggalkan Saya, kelas 2-nya. iya, Loh, saya tidak lanjut. Saya pergi pelayanan. Ya, karena ada dorongan gitu ya, bagaimana orang-orang yang tidak tahu kepastian keselamatan, ya kan? oh. Mereka yang ragu-ragu ya, kita pergi memberitakan Injil. Nah, tapi Mama nggak curiga? Kok nggak sekolah kah? Nggak ada cerita. Nah, itu yang saya juga sampai hari ini tidak pernah bertanya dan juga saya tidak Oh, pernah mendengar komentar. Tetapi bukan berarti saya tidak lanjut sekolah. Saya kemudian lanjut sekolah juga. oh, yang di Nah, setelah Sangir ya, saya lanjut sekolah di satu tempat, kebetulan kakak saya yang paling tua itu di Sangir. jauh di jauh dari kami, dia di Sulawesi Tengah. Nah, Oh, saya kemudian yang pergi ke tengah sana mana? dan Palu kan? melanjutkan. Palu, Saya, iya, buka di Toli-Toli. Toli-Toli. Oh, jauh juga Iya, ya. jauh juga, iya. Jadi meneruskan SMA di sana. Iya, saya teruskan dan menyelesaikan SMA-nya di sana. Oh, itu kakak nomor berapa? Nomor satu, kakak saya nomor satu di Oh, dia sana. kerja di sana kan? Iya, Oh, dia kerja di sana. tapi kakak melihat perubahan dari seorang Harold kecil ini, ada? Nah, waktu saya pergi ke tempat kakak saya, memang saya tidak kelihatan rohani. Iya, Ya, saya jadi sepertinya biasa-biasa. sudah tidak, iya biasa-biasa saja, ikut ke gereja apa segala macam. Oh, kakak, Tidak kakak menonjol mau lah, ke tidak gereja itu? menonjol. Yang di Toli-Toli mau ke gereja dia? Oh iya, dia juga orang gereja. Artinya Oh, karena oke. dia Kristen ya dia suka ke gereja. Karena di sana dia suaranya ikut-ikut kor lah istilahnya mereka sama istri. Paduan suara ya? Iya, paduan suara. Oke, Jadi dia juga oke, ke gereja, kadang-kadang di rumah ada latihan kor gitu. oke. Jadi saya juga ikut-ikut begitu, tapi tidak terlalu menonjol lah kerohanian saya. Oh, Karena iya. sesudah saya lulus SMA, saya justru tidak ke Manado, tapi saya ke Surabaya. Itu yang saya bilang sama Pak Andre, saya lanjut kuliah di Surabaya, ya. Universitas Surabaya. Saya Ubaya masuk ya? jurusan hukum, Masuk sekolah apa ya? Teknik apa? hukum. Oh, oke. Saya masuk, Fakultas Hukum ya? iya Fakultas Hukum. Dia, Kenapa? Apa yang menjadi pilihan? Kenapa hukum? Kenapa nggak mau sekolah teologi? Nggak tertarik itu kak? itu, saya juga heran sampai sekarang saya juga heran kenapa saya ambil hukum. Oh, Saya tidak, ada yang teman yang memotivasi, ayo masuk hukum lah. tidak juga, cuman memang Seperti masa apa kecil itu? saya itu Heeh. ada film apa itu yang suka bantu-bantu orang jadi advokat Oh, itu yang suka bela-bela orang. Nah, saya pikir aduh saya mau jadi itu aja. Tidak, memang belum terbersit saya untuk sekolah teologi jadi pendeta. Namun saya nah, kembali lagi tidak sampai terus lagi di Fakultas Hukum. Baru sampai berapa tahun sekolah hukum? tingkat kedua. Oh, Saya mulai ada datang teman-teman yang dari Manado, mereka ada pelayanan di Surabaya. Saya ketemu ikut mereka, lagi. saya diajak. Aduh, jadi saya kuliah saya sudah mulai terbengkalai karena Kacau saya ya. sudah mulai diajak pelayanan-pelayanan gitu di Surabaya. Oh, iya Jadi iya. kami lagi bikin pelayanan di Surabaya. Saya lagi Oh, dicari, diajak, ya kan? Ah, Sampai sekarang saya tetap terlibat dalam wah. pelayanan. Jadi 2 tahun di Surabaya mengerti bahasa Surabaya ya? Enggak, itulah. Area Surabaya Iya. agak Pak bikin Herul, saya akan nervous. melangkah ke segmen selanjutnya. Kapan Pak Herul memutuskan untuk sekolah teologi? Apa yang menyebabkan dan siapa yang Ah, memotivasi Anda? jadi iya, jadi karena saya sudah terlibat pelayanan, padahal kan saya punya pengetahuan Terbatas. apa, tapi ya karena apa namanya ya, waktu itu masih anak-anak muda sudah bisa berkhotbah, maka saya diajak pelayanan. Padahal masa ya saya termasuk Cooper kan, kurang pergaulan dan tidak terlalu suka apa ya bicara-bicara di depan umum gitu. Iya, Ya, ya. karena sudah lahir baru ya, saya mulai dipercayakan.
berkhotbah, membawa renungan. Jadi sudah Oh, mulai keren. lancar lagi tuh. Oke. Nah, tapi kemudian saya ke Manado dan lanjut studi di teologi di Manado. Ah, Kebetulan kami ada sekolah Alkitab, oke. saya lanjut di situ Iya. tuh, sampai Pak sekarang. Harold, waktu Ya, waktu Anda memasuki sekolah Alkitab, ada perasaan yang heran nggak dari mama, dari saudara-saudara? Oh, ini si anak kecil ini, anak bungsu nih. Kenapa sekolah Alkitab? Sekolah insinyur kah, dokter kah? Duitnya kan ada, biaya cukai, ya nggak? Biaya cukai duitnya banyak. Ke sekolah dokter lah. Kenapa sekolah teologi? Ada yang bertanya begitu atau ada bagaimana respon mama dan saudara-saudara? Silakan. saya juga sampai sekarang nggak pernah tahu bagaimana apa yang mereka pikirkan ya. Tapi sebenarnya ketika mereka tahu saya terlibat dalam pelayanan, sepertinya tidak ada komentar. Nah, Oh, saya masih dalam pelayanan. Kebetulan saya diutus ke Balikpapan sana. Nah, papa saya meninggal. Cuma saya oh, juga belum pernah bicara tentang Yesus kepada papa saya. Saya juga belum tidak tahu sempat sampai malah ya. sekarang apakah dia sudah hidup dengan Tuhan atau dia. Kadang-kadang komunikasi kami juga orang tua dan anak apa ya? Saya Karena sibuk jarang ya, juga saya bicara dengan papa saya. sibuk ya. Kadang-kadang cuma yang perlu-perlu aja. Perlu Iya, karena sibuk kali ya. ya mungkin papa saya Iya, itu iya. sibuk. Teman-teman, ini ada sesuatu yang mengganjal di benak saya ya. Ya kebanyakan orang ya seperti saya ya pada umumnya saya keluarga yang biasa-biasa saja pasti mau sekolah nggak bisa dong ke dokter, kedokteran, ke teknik mahal. Saya cari ke sekolah yang gratis ya waktu itu yang gratis yang ada ikatan dinas dengan pemerintah yang di Curug itu ya penerbangan. Nah, pasti ini orang keluarga yang mapan, finansial tercukupi bahkan berlebih, biaya cukai men. Tapi tidak mau sekolah dokter, tidak mau sekolah arsitektur atau teknik sipil atau apalah ya, yang pasti itu milih sekolah teologi dan tidak ada respon dari keluarga. Ini rasanya aneh gitu loh menurut saya. Tapi kalau itu yang terjadi, it's okay, it's okay. Jadi itu yang rasa aneh. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya boleh buka mikrofon dan silahkan boleh bertanya. Dalam poin ini saya merasakan aneh orang yang berkecukupan yang lebih dari situasi sekeliling lah ya. Biaya cukai loh. Ya, saya biasa-biasa cari yang murah. Yang murah adalah yang sekolah ikatan dinas, yang dibiayai pemerintah, yang nggak pakai uang pendaftaran, nggak pakai uang gedung, nggak pakai indekos kayak di asrama saya, gitu. Nah itu saya dulu, ya toh itu biasa. Tapi ini rasanya aneh, tapi ternyata tidak ada respon. It's okay, it's okay. Mungkin ini perkecualian lah. Ya, tapi teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, boleh buka mikrofon dan boleh silakan bertanya di segmen ini. Silakan. Siapa? Mama Ita. Ya, Pak Andre, Oke, silakan. saya mau bertanya. Salam semuanya, salam kenal. Halo, Saya Rita dari Depok. Salam kenal juga Pak Harold Sigar. Nah, kasih. ya saya ikutin Bapak dengan kesaksiannya, dengan pengalaman hidupnya dari awal ya. Saya sama dengan Pak Andre, aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Benar gitu ya. Dari keluarga Kristen, ekonomi mapan, Ya. Berlebih lah. saat Biaya itu cukai ya, loh. Biaya biaya cukai cukai. loh. Wah. Terus pertanyaan saya tuh di benak banyak sekali. Pertama saya karena saya udah ikutin dengan Pak Harold, jadi saya anggap ya udahlah, gitu jalan hidupnya Pak Harold. Saya mau tahu dengan jalan hidupnya orang tua dulu ini. Karena menurunkan orang-orang, anak-anak yang tidak apa ya, diperkenalkan oleh kehidupan rohaninya. Iya. Padahal dari keluarga Kristen. Kristen.
Manado. Kita tahu tuh keluarga Manado itu kan keluarga yang ya boleh dikatakan banyak lah yang dari orang-orang Manado itu yang Tuhan Pendeta izinkan ya, punya banyak pendeta. pendeta dan Iya, sebagainya. betul. Jadi pertanyaan saya satu dulu ini tentang orang tua. Kenapa orang tua dari mama maupun papa hidupnya diberkati tapi tidak mengenal Tuhan, hanya KTP, ya, Kristen tidak tanpa pernah ke Kristen. pertobatan. Nah, ya tidak mendorong anaknya 6 lagi laki-laki semua itu mata rumah loh, mata Betul. rumah sigar. Wah, ini kayak apa? Saya mau tahu dulu dari orang tuanya, dari Betul. orang tua di kedua belah pihak ya, baik mama maupun papa. Itu aja dulu pertanyaan saya. Silakan. Iya, terima kasih Ibu Rita. Jadi kalau saya flashback orang tua saya memang tahu sudah anak ya. Kemudian orang tua saya sepertinya mereka itu keluarga Kristen tetapi tidak rohani gitu, Bu. Mereka saya lihat tidak terlalu tertarik dengan hal-hal rohani. Baik dari mama saya punya keluarga, ya saya memang tidak pernah sama-sama ya. Cuman papa saya punya orang tua, saya masih sempat. Saya masih kecil, masih sempat tahu. Tapi kalau mama saya punya orang tua, saya sudah tidak ketemu lagi, sudah tidak pernah tahu gitu. Nah, sehingga saya punya kesan bahwa ya mereka Kristen, tetapi istilahnya ya kalau istilah sekarang Kristen KTP, Kristen tanpa pengharapan, Kristen Pertobatan. Kristen pertobatan tanpa dan lain pertobatan, sebagainya. KTP. Cuman mereka Kristen, tetapi itu ya Bu, tidak tidak ada dorongan ajak anak-anak misalnya berdoa waktu makan misalnya kan kelihatan itu makan toh Ya. bisa sama-sama berdoa atau ajak ke gereja. Kayaknya saya masih kecil, saya ke gereja itu karena dibaptis. Waktu dibaptis masih kecil ya. Biasanya kalau gereja Protestan, saya termasuk gereja Protestan kalau di Minahasa ini kan gereja Gemim lah. Nah, pasti saya diajak ke gereja waktu itu cuma dibaptis aja waktu masih kecil nggak tahu apa-apa, dibaptis percik ya sudah. Jadi kalau orang tua saya juga banyak tidak tidak banyak yang saya tahu dan Pak Oma bagaimana opa omanya? saya cuman opa dari papa saya. Ya. Jadi yang saya cuman tahu eh, opa. Jadi papa saya punya orang tua, Ya. punya papa. Oke. Oh Dan gitu ya. tidak ada yang saya sudah enggak tahu lagi yang lain-lain gitu. Iya. Eh, ya Itu. begitu ya Pak Harold Iya. ya. Jadi selama perkembangan Pak Sigar ini dari kecil sampai besar, kan kalau di Minahasa itu ya eh, acara Natal itu kan sangat meriah. Betul Betul. Satu sekali ya. sama lain punya rumah itu sangat meriah. Apa tidak ada dorongan atau pengaruh atau keinginan atau apapun untuk sama-sama namanya Natal kita dapat baju baru, terus kita pergi ke Natal, apalagi anak sekolah minggu dan sebagainya. Itu nggak ada getaran di situ. Kalau misalnya hari raya begitu ada baju baru, nah itu pasti kami dapat dibelikan ya. Tapi tidak ada selalu tidak terhubung dengan gereja. Atau misalnya, wah Oh. kamu harusnya tahun baru ke gereja ya, harus semua siap-siap ke gereja, Natalan dan sebagainya. Nggak ada. Nggak Oke. ada yang seperti Oh, itu. Di nggak keluarga ada saya. gitu. Iya, Oh, tidak ada ajakan misalnya. Tapi kalau misalnya tahun baru itu ya dibelikan baju baru, sepatu baru ya, itu sudah biasa itu kan. Biasa lah. Nah, Bea biasa. cukai. Bea iya, Oke, cukai jadi kan. terus aneh juga ya Pak ya, aneh Betul. ya. ya itulah Ada kiri kanan kehidupan Menarik ya. itu. Natalan, Orang kiri kanan. orang beragama Kristen di Minahasa begitu. Kadang-kadang Ya. Oh, iya, cuman cuman karena apa ya? Keturunan Rutinitas lah. ya. Rutinitas. Iya, Nah, karena dia begitu. keluarga Kristen ya anak-anaknya jadi Kristen gitu. oke. Hmm, Ya, tidak ada ya.
Tapi tidak semua keluarga begitu. Tidak Ya, semua. tapi mungkin dapat dikatakan pada umumnya. Makanya Pada umumnya. memang di Minahasa ini perlu diinjili lagi, ya Betul. kan? Hmm. Perlu Karena ya bertobat ya. yang namanya Perlu Minahasa bertobat ya. ini tanah Kristen, tetapi orang-orangnya ya coba lihat banyak juga yang tidak benar-benar itu. Iya, betul. Maaf kata, seperti Pak Andri bilang kalau nona-nona manis kan dari Manado, tapi kebanyakan di tempat-tempat yang salah mereka, ya kan? Iya. Iya, Itu. iya. Iya Pak gitu ya. Iya, Pertanyaannya lanjut ya Pak ya. Saya ini Silakan. korban penasarannya kekristenan di Manado ini dan iya. keluarga-keluarganya. Begini Pak, eh, apakah selama orang tua itu kan mapan, keadaannya apa? Itu apakah nggak ada goncangan gitu sehingga mereka tuh diuji dengan kehidupan-kehidupan yang kalau saat sekarang gini kan kita merasakan gini loh Pak. Kalau ada masalah itu, wah apa nih? Apakah ini teguran? Apa ini bentuknya apa? Sehingga kita mencari Tuhan atau mencari apa sebabnya seperti ini gitu. Apakah tidak ada di keluarga Bapak? Kayaknya lurus-lurus aja gitu orang tua ini sih membesarkan anaknya. Tidak ada goncangan apa secara rohani. Itu udah pertanyaan saya yang kedua. Iya, itu menarik memang pertanyaannya. Jadi yang saya tahu, sepertinya orang tua saya, mama papa itu baik-baik saja. Saya kadang-kadang orang bilang ada pertengkaran, tapi kayaknya tidak pernah kelihatan di depan. Apakah mereka di kamar saja, mereka berdebat atau konflik. Dan saya juga tidak pernah dengar ada isu-isu yang apa, yang tidak baik lah begitu. Saya kelihatan aman-aman saja mereka, baik-baik saja. Juga tetap orang tua saya laki-laki itu termasuk apa namanya, keras juga dia, ya kan? Dia kalau dia mendisiplin kakak-kakak saya, waduh, dia pukul luar biasa. Nah, tapi dengan mama saya tidak pernah kelihatan mereka apa suara keras bertengkar di ruang tamu atau di meja makan atau di mana. Tidak pernah saya dengar. Kelihatannya baik-baik saja. Saya kurang tahu kalau ada konflik mereka atau apa. Saya tidak tahu. Nah, Kalau itu dengan ya bagaimana? kalau dengan kakak-kakak begitu dengan masalahnya kan kalau kita berkeluarga tuh ada masalah anak-anak itu sehingga kita kan sadar diri. Oh, inilah karena kita tidak dekat dengan Tuhan, karena hidup kita los-los aja atau apalah bentuknya. Karena ini keluarga benar-benar yang di hanya Kristen tapi tidak ada kerohanian Ya, yang menonjol betul gitu. sekali. Heeh. Jadi Sepertinya memang bagaimana? kami keluarga alamiah begitu, Kristen alamiah, ya kan? Iya, iya. Nah, dengan kakak-kakak saya juga karena memang agak jauh dengan kakak saya, dia kakak di atas saya ini agak jauh. Nah, dia juga anak pernah kadang-kadang kalau dia marah dengan saya ya pasti orang tua saya yang bela, gitu kan? Iya, Dia anak juga bungsu enggak kan? pernah keras sama saya. Anak bungsu. Iya, saya Ya, termasuk dijaga oleh sayang. orang tua, Ya, apalagi mama saya. Dia sangat itu sekali dengan saya, ya. Apa istilahnya, perhatian gitu. perhatian. Ya. Mm. Oke. Nah, saya juga nggak pernah konflik dengan kakak-kakak saya, nggak pernah berantem atau apa. Kalau mereka ya, mereka sering berantem juga, apalagi kakak di atas saya itu dengan kakaknya, juga karena Enggak, agak maksud beda. saya gini loh Pak Iya, Harold. gimana? Maksud saya gini, rohaninya kakak-kakak itu tidak dibentuk melalui pergumulan-pergumulan yang terjadi atas setiap kakak-kakaknya Pak Harold. Saya juga sampai sekarang Nggak tidak, tahu juga ya. iya nggak tahu kalau mereka juga ada problem, tapi kelihatan mereka sampai sekolah sampai selesai, iya kan? Pekerjaannya Cuman, bagus, dapat pekerjaan waktu juga itu, bagus. iya, Oh gitu sampai ya. selesai tidak ada masalah lah kira-kira. Iya. Terus ini lagi Pak, terakhir aja nih, Ya, terakhir. silakan. Apa dampaknya Pak Harold mengikut Tuhan sehingga menjadi anak Tuhan, dipakai Tuhan? Apa dampaknya kepada keluarga? Itulah. Keluarga besar atau keluarga saya? Keluarga besar aja dulu. Keluarga besar dari Ya, anaknya, kakak-kakak lah.
dari anaknya, papa, mamanya, dan 6 bersaudara itu? Ya, mereka juga respect lah. Iya kan, kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan, saya lah yang didaulat untuk memimpin, ya kan? Wow, keren. Gitu. Jadi seperti sekarang itu yang saya taruh di balihonya dengan Pak Andre itu, saya memimpin pertemuan keluarga besar Sigar. Jadi Tiga. saya Oh, didaulat puji jadi Tuhan. pemimpin lah gitu. Nah, Hmm. keluarga besar Sigar ini kan, ya maaf kata ya, saya sedikit sentil. Karena kan orang tua dari Pak Presiden kan mamanya itu Sigar. Jadi Orang tua Hmm. siapa? termasuk Sigar ini, Pak Prabowo. iya Pak Hmm. Prabowo punya mama itu kan Oh, Sigar dia. oh Marganya gitu. Sigar. Mamanya Manado kah? Iya, Manado. Iya, Manado. Oh, Iya, marganya Sigar. Nah, jadi oke. ini ada keluarga Sigar cukup lumayan lah di Manado ini. Cukup Besar ya. besar. Nah, saya dipercayakan untuk memimpin perenungan ya Oke. dalam acara-acara ibadah keluarga, pertemuan keluarga. Alright. Heeh, Hmm. begitu. Jadi Nah, di akhirnya ada dampak lah ya. ada Ya, pasti. ada Ya, dampak ada lah. Ya. dampak dan mereka melihat pekerjaan Tuhan itu sangat dahsyat Amin. Heeh. terhadap dari 6 bersaudara. Pak Harad lah yang dipakai untuk mencelikan mata Yes. saudara-saudara, kakak-kakaknya dan keluarganya sehingga mereka mengenal Tuhan lagi, lebih dekat lagi. Ya, Walaupun orang tua meninggal, Bapak belum tahu apakah dia udah terima Tuhan Yesus atau belum. ya betul sekali. Belum Iya. tahu. Ya. Nah, memang Oh, pergumulan juga saya dengan kakak-kakak saya yang masih ada satu orang yang ada tiga kami yang masih hidup di atas saya. Ya, kalau yang dua sudah aman, yang kakak yang tua ini itu yang saya bilang saya pernah tinggal di tempat dia di Sulawesi Tengah sana. Nah, Ya. kan karena jarak kami dengan dia, saya punya umur kan jauh sekali. Jadi kalau saya mau bicara istilahnya menginjil atau apa, agak sungkan-sungkan juga. Betul. Tahu Jadi apa kok? kadang-kadang Tahu bicara apa itu, kok? Betul. ya terlalu jauh kami punya jarak. Nah, ya tapi dia respect dengan saya. Kalau saya bicara halal rohani ya juga dia dengar. Ya kan? Oke. Saya juga khotbah-khotbah rekaman saya juga dia dengar. Ya kan? Oke. Kalau ada pertemuan juga dia hadir ya. Cuman ya secara tidak langsung dalam berdialog kami belum pernah. Saya belum pernah tanya, kamu kalau meninggal dunia ini mau kemana? Surga apa neraka? Nah, nanti kalau saya tanya begitu kan bisa repot ya, kamu anak kecil mau tanya-tanya. Kecil tahu apa kok? Iya, Betul. padahal dia perlu sebenarnya itu kan. Nah, saya hmm. bersyukur anak-anak saya punya dua anak gadis. Nah, sekarang Oh. mereka dalam pelayanan. Satu ada di Bali, satu ada di Jakarta. Di Wow, Bali itu dia mantap. melayani di gereja GKY, gereja Hmm. Tionghoa, Oh, oke. yang Ya, di satu oke. di Jakarta. Iya, Ya, Pak Harel, Ya. tidak ada yang mustahil ya di hadapan Tuhan. amin. Walaupun berjalanan hidup satu keluarga ini, di akhirnya, di ujungnya, tetap Tuhan pakai salah Amin. satu Salah anaknya, satu. anak yang bungsu, Selamat. yang menjadi terang dan jadi berkat untuk keluarga Sigar Amin. seluruhnya, bahkan untuk dampak yang lainnya gitu ya. Ya, Terima kasih Pak Harel. Terima terima kasih kasih. Pak Andre. Bu Rita. Silakan. Oke. Ya, mantap ini pertanyaan-pertanyaan dari Mama Ita ini. Ya, luar biasa ya, merangsang kita semua bahwa hidup itu kita dianugerahi ya. Jangan sampai darah Kristus tercurah di atas kayu salib sia-sia untuk Amin. orang-orang yang sia-sia. Jangan sia-siakan, ya enggak? Ya. Eh, disinilah. Sorry. Ya, hari ini kita bersyukur. Pak Ben, ada yang mau disampaikan Pak Ben? Ya, makasih. Ya, silakan. Hanya pendeta Harul ini. Suaranya kecil Pak Ben. Oh iya, saya sudah pakai headset. Langsung. Oh, suaranya kecil. Saya nggak dengar. Bisa dengar suara saya? Iya, udah. Nggak tahu. Pak Herol dengar nggak? Iya, kecil suaranya, Kecil. kecil. Saya nggak dengar. Saya dengar. Kecil banget. Bisa saya ambil headset.
Iya, jadi sekarang saya tinggal di Lembean namanya, Desa Lembean di Lembean. Jauh arah, dari Manado kah? iya, Minahasa Utara dia, Kabupaten Minahasa Utara. Saya tinggal di tempat kompleksnya Sekolah Alkitab. Jadi Oh, karena oke. sudah rambut putih, jadi ditempatkan di Sekolah Alkitab, Iya, iya. bantu-bantu. Saya, Pak Andre bisa dengar suara saya? Suara kecil, Pak. Kecil. Pak Harold dengar nggak? Iya, masih tambah lagi Pak Ben, tambah lagi Nah, volumenya mungkin. Ah, ini sudah tidak dengar ini, tidak kedengaran. Nggak ada dengar. Ya, halo, Ya, bisa dengar oke. ini? Oke. boleh, Oke, baik, baik. udah mantap. Ya, ini sebenarnya Pendeta Harold ini Ya. adalah pelayan yang membuat pencerahan terhadap bapak saya di kampung. Wow. Bukan. Tadi itu Pendeta Harold sempat cerita kan, Iya. untuk ke kampung. Ah, putus-putus ini Pak Ben. Iya, putus-putus suaranya. saya SMA kelas 1 kalau tidak salah. Jadi dia cerita ada 2 anak muda, yang salah satu ini Pendeta Harold datang ke kampung Hilang lagi suaranya. di gereja Hilang ya, suaranya Pak Ben. yang Nah, boleh coba. eh, Dan di situ bapak saya mendapat pencerahan. Tidak lama dari situ, tahun 80, bapak bawa kami ke Manado. Hmm. Dan di sana bapak saya bertumbuh, membawa kami anak-anak, termasuk istri, lebih mengenal Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya Pendeta Harold ini saya sudah kenal, walaupun waktu itu belum ketemu, melalui cerita bapak saya. Oke. Gitu. Itu saja dari saya. Oke. Terima Udah kenal kasih ya. Pak Ben. Jauh dari rumah Pak Ben jauh ya? Tempat tinggal, Setengah jam. ya. Setengah Ya, jam ya, perjalanan. setengah Setengah jam. Oh, Ya. enggak begitulah ya. Oke. Ya, silakan. Menarik ya ceritanya dari Pak Harold ini. Apa yang dibayangkan ya terhadap pengalaman pribadinya mengalami Kristus ya. Bagaimana ada dampak. Jadi keluarga besar Sigar, dia dipilih untuk menjadi ketua, untuk membagikan renungan. Itu suatu hal yang mungkin tidak terpikir oleh kakak-kakaknya, ya enggak? Ya, anak bungsu loh, tahu apa kamu? Nah, ternyata dia yang dipilih. Itu tidak mudah. Nah, di situ mudah-mudahan untuk selanjutnya Pak Harold juga terus beranikan untuk memotivasi mereka juga untuk mengenal lebih dalam. Ya, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan tanya kepada Pak Harold ya. Apa pesan Pak Harold kepada banyak orang Kristen hari ini? Ya, yang rajin ke gereja, aktif pelayanan, tapi mungkin belum pernah sungguh-sungguh menjawab pertanyaan tentang keselamatan. Apa pesan Bapak, Pak Harold? Silakan. Baik, terima kasih Pak Andre. Jadi banyak orang yang hanya beragama Kristen, Ya, tetapi dia belum menjadi orang Kristen. Karena agama Kristen berbeda dengan jadi orang Kristen. ya, Kalau agama Kristen itu melalui keturunan, orang Ya. tua, papa mama Kristen, Ya. ya secara otomatis dia jadi Kristen, ya. ya, Namun dia harus selalu mengevaluasi diri, bertanyalah kepada diri sendiri. Kalau seandainya dia meninggalkan dunia ini, kapan waktu? Karena soal kematian itu memang rahasia. ya, Tetapi soal sesudah dia mengalami kematian, dia akan meninggalkan dunia ini, itu bukan rahasia.
Yes. Karena Alkitab sangat terus terang mengatakan bahwa di balik kehidupan ini ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Nah, Yes. sehingga kita tidak akan pergi ke dua tempat itu sekaligus, Gugus. tetapi kita akan pergi salah satu dari dua tempat itu. Hanya Kalau salah kita ke satu. surga, kita tidak berada di neraka. Kalau kita berada di neraka, kita tidak berada di surga. Dan Amin. tidak ada tempat yang netral. Yes. Artinya bukan surga, bukan neraka. Enggak. Ya. Selalu hanya dua tempat itu, yaitu surga dan neraka. Nah, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus. Misalnya saya kutip ayat Alkitab. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata tidak binasa tidak diganti dengan mudah-mudahan, tidak Iya, tidak ada. Semoga nggak ada. tidak ada Nggak semoga, ada. insya Nggak ada. Allah tidak ada. Tidak Tetapi ada. hanya dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang Mengapa? kekal. Karena memang Yesus itu juru selamat, ya kan? Rasul Paulus tidak disebut sebagai juru selamat. Ya. Ayub tidak pernah disebut sebagai juru selamat. Yes. Hanya Yesus, satu-satunya, only one, satu-satunya, The one and only. one and only. Amin. Ya kan? Tidak ada yang lain. Hanya dia satu-satunya. Nah, Amin. maksudnya daripada juru selamat kan, kalau misalnya juru parkir, dia berarti terampil memarkir. Kalau juru masak, terampil masak. Kalau dia juru mudi, terampil mengemudi. Kalau juru selamat, berarti dia bisa menyelamatkan. Amin. Ya kan? Dan dia pasti bisa menyelamatkan. Nah, Yesus ini, kita percaya dia juru selamat. Masa kita tidak selamat? Ada orang bilang mudah-mudahan, atau aduh saya nggak Nggak tahu. ada. Atau ya terserah Tuhan lah. Saya mau Nggak pergi ada. ke surga, oke. Saya mau pergi ke neraka juga, mana-mana sama Tuhan. Nah, ini kepercayaan yang tidak benar. Iya. Mengapa? Karena kepercayaan yang benar adalah percaya Yesus, mengandalkan Yesus. Amin. Ya kan? Orang sakit dia mengandalkan obat, mengandalkan dokter. Yes. Toh? Nah, kalau dia mau ke surga, mengandalkan siapa? Gereja tidak mungkin. Mengandalkan Yesus itu yang pasti. Ya. Alright. Kalau yang lain bisa tidak pasti. Tapi dengan mengandalkan Yesus, dan Yesus bisa diandalkan, bukan dia tidak bisa diandalkan. Kalau kita mengandalkan Yesus karena memang dia yang dapat diandalkan. Ya Iya. kan? Sehingga kalau dalam bahasa Inggris ya, saya kira Pak Andre ini kan jelas. Believe and trust itu berbeda. Amin. Trust itu kita mempercayakan. Kalau believe bisa aja cuma di mulut. Di Cuma mulut. di pikiran. Tapi trust, kita mempercayakan pada Yesus Amin. kehidupan kita. Sehingga kita pasti ke surga. Bukan karena kita orang baik. Bukan. Tetapi karena kita mengandalkan Yesus. Yes. Percaya satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14. 14 ayat. Keren. Sekian Pak Andre. Keren. Ya, itu. Saya sapa dulu, ini Pak Andi Reval Tulong, ini temannya Pak Herol ya? Iya, teman juga. Iya, Pak Ben. selamat siang Pak Andi. Ya, kita sudah selesai. Kita mulai tadi jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta. Jadi jam 1 waktu Manado. Jadi Anda sayang sekali, nanti nggak apa-apa. Nanti saya kirim rekamannya, ya rekamannya ke sini ya. Nah, nanti saya kirim rekamannya. Terima kasih Pak Andi bisa bergabung. Kita ada hanya hari Senin, Selasa, Rabu saja Pak. 3 kali seminggu ini ada Zoom podcast ya, kesaksian. Ini menggali bagaimana seseorang mengalami Kristus secara pribadi. Banyak orang Kristen hanya Kristen rutinitas, agamawi seperti yang tadi yang kesaksian yang disampaikan oleh Pak Herol tadi. Kristen. Ya, Kristen itu bukan warisan, tapi Kristen adalah mengalami, ya toh. Ya, terima kasih Pak sahabat Andi ya. Ya, nggak apa-apa. Pak Bambang baru masuk. Kita sudah selesai Pak Bambang. Ya, nggak apa-apa ya. Kita selesai hari ini. Jadi saya ajukan 3 pertanyaan ya kepada teman-teman yang di YouTube channel yang saat ini menonton ya. 1, apakah iman Anda selama ini hanya warisan keluarga Iya. dan rutinitas gereja?
atau sudah menjadi hubungan pribadi dengan Yesus Kristus? Itu pertanyaan, tolong dijawab jujur ya oleh teman-teman yang ada di YouTube channel maupun yang di Zoom ini, ya silakan dijawab dan direnungkan sendiri, nggak perlu disampaikan. Tolong dijawab dengan jujur dan renungkan masing-masing jawaban apa ini ya. Pertanyaan kedua, apakah iman Anda dibangun dari pertobatan sejati atau hanya dari kebiasaan-kebiasaan rohani sejak kecil? Ya, tolong dijawab dengan jujur. Jawabannya renungkan sendiri. Ketiga, jika Anda mati malam ini, kemana Anda akan pergi? Apakah Anda bisa menjawabnya dengan keyakinan atau masih dengan keraguan? Ya. Ya, tolong dijawab dengan jujur dan renungkan masing-masing ya. Oke, saya teringat dengan ungkapan ini. Christianity is not about how long you have been in church, ya, but whether Christ truly lives in you. Kekristenan bukan tentang seberapa lama kita berada di gereja, tapi apakah Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam Makanya kita. tadi ada yang bilang, Ya, jadi pertanyaannya bukan lagi tentang Pak Harold Sigar, tapi tentang kita semua. Jika hari ini hidup kita diambil Tuhan, apakah kita benar-benar tahu kemana kita akan pergi? Ya teman-teman, kiranya kesaksian ini menolong kita semua, bukan untuk menghakimi diri ya, tapi untuk datang dengan jujur kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan yang sejati dengan Kristus. Jadi pertanyaan penutup, jika hari ini bapak-bapak yang ada di sini ya, ada ibu juga ya, boleh mengajukan pertanyaan kepada pendengar yang di podcast ini. Pertanyaan apa yang ingin Anda sampaikan dan apa pesan moralnya dari pengalaman kesaksian dari Pak Harold tadi ya, yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman Anda ya. Jadi closing statementnya teman-teman, jadi kesaksian hari ini mengingatkan kita satu hal yang sangat penting ya. Keselamatan tidak diwariskan dan tidak otomatis dan tidak lahir dari rutinitas. Keselamatan itu tidak diwariskan. Kita bisa saja rajin ke gereja, hafal lagu rohani, aktif pelayanan sana sini. Namun tanpa pertobatan sejati dan kelahiran baru, iman kita bisa kosong di hadapan Tuhan. Teman-teman, hari ini kita belajar ya dari Pak Harold ya, bahwa Tuhan tidak selalu memakai khotbah yang panjang-panjang, tidak selalu memakai mujizat besar yang ekstravaganza. Enggak loh, Pak Harold kan ketemu sama temannya tadi, cuman ada 2 pertanyaan ya. Kau mati mau kemana? Coba rokok itu ditaruh di lenganmu, gimana rasanya? 2 aja. Enggak ada khotbah. Ada khotbah enggak? Enggak ada. Ya toh, enggak ada mujizat besar, enggak ada. Tapi kadang-kadang 1 atau 2 pertanyaan dari apa yang dialami oleh Pak Harold tadi sederhana, tapi itu membongkar iman yang selama ini yang dia anggap baik-baik saja. Kristen sejak lahir tidak otomatis berarti lahir baru. Rajin ke gereja tidak selalu sama dengan mengenal Kristus secara pribadi. 1 pertanyaan yang sederhana bisa menjadi pintu keselamatan, ya enggak? Jika dijawab dengan hati yang jujur di hadapan Allah, maka hari ini juga Tuhan juga bertanya kepada kita semua, termasuk saya. Jika hari ini aku memanggilmu, apakah engkau siap? Sungguh-sungguh siap? Kiranya kita tidak hanya menjadi Kristen secara agama, tapi hidup sebagai milik Kristus sepenuhnya. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman dan kesaksian Pak Harold kali ini. Jika selama ini iman kami hanya sebatas rutinitas, lembutkanlah hati setiap kami. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam, bukan hanya sebagai agama, tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jawablah setiap pertanyaan iman di hati kami, Tuhan. Dan tuntun kami pada pertobatan yang sejati dan hidup yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama boleh katakan amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Harold atas kesaksian Sama-sama. pribadinya luar biasa. Nanti saya akan terima. Terima kasih Mama Ita, terima kasih Pak Ben, terima Ya. kasih Pak Sampai jumpa Bambang, lagi. Shalom. terima kasih Pak Andi. Kalau bertandang ke Sulawesi Utara, Manado, jangan lupa di Lembean. Oh, oke, Pak Oke. pasti. Andre, Oke. Ya. oke. Saya sudah pernah di Selat Lembe, Pak. Oke. Terima kasih Pak Harold. Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan ya. Dengan Ya, baik. podcast dengan Ibu Pendeta Rosemary. Ya, oke.